Tapi ini makruh, tahrim, haram, dosa. Jadi ada di mana waktu kita dosa mengerjakan sholat haram waktunya, di samping haram sholatnya kagak jadi, nggak sah maksudnya. Gitu. Ada berapa waktu yang diharamkan sholat? Dalam kitab-kitab Sabinatun Najatu ada 5 waktu. Fathul Mu'in lebih ringkas 3 waktu. Singkatnya 3 waktu, uraian panjangnya 5 waktu. Sama aja tapi sebenarnya, cuma dipanjangin doang. Yang mana tuh waktunya yang haram? Kalau singkat, yang pertama sesudah sholat asar sampai terbenam matahari, itu haram sholat. Yang kedua, sesudah sholat subuh sampai matahari naik setombak, itu bahasa artinya naik setombak. Yang ketiga, matahari berada di tengah-tengah langit, itu disebut dengan waktu istiwa. Tengah-tengah langit tuh belum johor. Kalau udah johor tuh lewat kemarin, ya condong ya, sedikit bayangannya tuh ke timur, berarti matahari udah lewat mau arah barat, itu udah lewat ya, waktu johor namanya. Kalau panjangnya, ini singkatnya 3, kalau panjangnya ada 5. 1, sesudah sholat subuh sampai terbit matahari, itu 1. 2, ketika terbit matahari sampai naik setombak, panjang. 3, sesudah sholat asar sampai menguning matahari. 4, ketika menguning matahari sampai matahari terbenam. Dan yang kelima, ketika matahari berada di tengah-tengah langit, waktu istiwa. Kecuali hari Jumat boleh, nggak haram sholatnya. Nah, kecuali hari Jumat, waktu istiwa, tengah-tengah langit itu matahari, sholat kita masuk masjid boleh. Ini kalau dirumusin, yang diharamkan ini ada 2 tinjauannya. Nah ini kudu patokannya tuh dari waktu yang diharamkan tadi itu, kalau ditinjau tuh ada 2 tinjauan. Yang pertama min haisul fi'li, yang kedua tinjauannya min haisul waktu. Pertama tinjauannya min haisul fi'li, yaitu tinjauannya mengerjakan maksudnya pekerjaannya. Mana? Sesudah sholat subuh. Yang kedua, sesudah sholat asar. Segi pekerjaannya, tinjauannya. Jadi bukan sesudah subuh, bukan, tapi sesudah sholat subuh. Begitu. Biar kata subuhnya belum habis sholat subuh, maka haram sholat lagi. Katanya kodo boleh, entar kita lagi bahas haramnya dulu, kita bakal nyampe ke situ.
sesudah sholat asar. Ini maknanya ba'da adain ya. Habis sholat asar, biar kata sholat asar masih ada, nggak ada sholat setelah sholat asar. Itu yang pertama, tinjauan dari segi pekerjaannya. Yang kedua, tinjauan dari sisi waktunya. Mana waktunya? Yaitu yang pertama, ketika matahari terbit sampai naik setombak. Itu namanya, itu waktu namanya. Waktu. Haram karena waktunya waktu haram. Tadi haram karena udah ngerjain sholat asarnya, sholat subuh. Yang kedua, ketika matahari menguning sampai terbenam. Ini kalau segi waktu, itu namanya waktu. Yang ketiga, ketika matahari berada di tengah-tengah langit, waktu istiwa. Itu namanya tinjauan dalam segi waktu. Ada tinjauan segi pekerjaannya jadi haram, ada segi waktu yang diharamkan jadi haram juga sholat. Dari waktu yang 5 tadi, singkatnya 3 tadi. Dari mana ini dalilnya? Ya, bicara tentang waktu-waktu haram sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi hebat orang, Sayyidah Uqbah bin Amir al-Juhani, makamnya di Mesir. Jadi banyak tokoh-tokoh Islam itu makamnya di Mesir. Kata pengarang kitab tasawuf, apa namanya, Sidi Syekh Ibrahim Al-Makbuli di Mesir, Imam Syafi'i Mesir. Baik. Seorang ahli Quran luar biasa yang tadinya tukang ngangon kambing, jadi ahli Quran. Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, nahana Rasulullah salasun sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au nakbura fihinna mautana. Kata Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani, ada 3 waktu secara singkat di mana baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras kepada kami, kata Uqbah, untuk kami mengerjakan sholat di waktu yang 3 tadi, yang 3 waktu ini. Nggak boleh sama Nabi. Dan nggak boleh kami nguburin mayit di waktu itu. Jangan, nggak boleh sama Nabi. Nanti kita bahas tentang mayit. Tahlil. Mana itu hinna tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Pertama kata Nabi, kata Uqbah, waktu matahari naik terang, johir, jelas sampai naik setombak. Itu ketika matahari terbit sampai naik ukuran setombak. Itu yang pertama. Yang kedua, wahinna yaqumu qa'imatuz zahirah. Ketika berdiri unta, maknanya ketika datang waktu istiwa, matahari di tengah-tengah langit maksudnya.
Sampai kapan? Hatta tamila syamsu, sampai matahari condong ke arah barat. Masuk zuhur. Sudah. Ketiga, wa hinna tadayyafa syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Ketika menguning matahari mau terbenam, nggak boleh sama Nabi sholat. Banyak hadis ini dari segi waktu. Ini namanya dari segi waktu. Dari 5 disingkat lagi jadi 2. Tadi dari sisi waktu itu. Dari sisi perbuatan, dari sisi waktu, hadis Uqban bin Amir Al-Juhani tinjauannya. Kedua, dari sisi mengerjakan, dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim daripada sahabat Nabi namanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata ba'da subhi hatta tarfa'i syamsu wala salata ba'da al-'asri hatta takruba syamsu wa salata ba'da salati subuh. Tadi segi waktu, ini segi pekerjaan. Lebih tegas dalam Sahih Muslim, wa salata ba'da salati subuh. Riwayatnya ada. Tidak diperkenankan sholat sesudah sholat subuh sampai matahari naik setombak. Habis sholat nggak ada sholat lagi sampai mataharinya naik setombak. Tidak diperkenankan sholat sesudah sholat asar sampai terbenam matahari. 3 ditambah 2 jadi 5. Tadi waktunya 5. Ini pekerjaan berapa? 2. Apa? Ba'da subuh sama ba'da asar. Jadi 2 ditambah 3 jadi 5. Yang dari hadis Uqbah waktu, yang dari Abi Sa'id pekerjaan. Namun yang 5 ini tidak mutlak, ya, gak mutlak tuh haram semuanya. Waktu-waktu yang tadi tuh, yang 5 tadi, gak mutlak tuh haram. Artinya tuh mau apa aja gak boleh gitu. Ada kalanya boleh. Ada daerah yang bebas dari 24 jam, mau sholat apa aja boleh, kapan aja boleh, yaitu kota suci Mekah. Kalau Mekah enggak ada aturan ini, enggak terikat sama aturan tadi, baik di Masjidil Haram maupun di luar Masjidil Haram, artinya di kota Mekah. Begitu. Jadi biar kata sholat di hotel sama ganjarannya, satu rakaat di Mekah sama dengan 100.000 kita sholat di Al-Ittihad Al-Karomah. Begitu. Makanya orang pulang dari Mekah malas-malasan sholatnya. Masih baik. Banyak apa? Ya banyak saldonya maksudnya. Iya. Tapi nggak benar juga begitu. Saldonya, tabungannya nggak berlaku kalau di kota Mekah. Mau ba'da asar, mau ba'da subuh, ya. Kalau di Mekah mah nggak kenal aturan tadi. Kenapa? Gitu. Jadi bebas. Ya. Dan sampai orang habis sholat asar di Mekah diomelin, lu sholat apaan? Ya. Kita nggak ngaji. Kenapa? Berdasarkan hadis yang sahih dari sahabat Nabi,
namanya Jubair bin Mut'im bin Adi radhiyallahu ta'ala an. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, juga Imam An-Nasai, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ad-Darimi, semuanya daripada Jubair bin Mut'im bin Adi radhiyallahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tofa bihajal baiti wa shalla ayata sa'atin sa'a min lailin aw naharin. Kata Nabi, jangan sekali-kali kalian melarang-larang orang yang tawaf di Baitullah maupun yang sholat jam berapa aja, mau siang mau malam, kapan aja, bebas sholat apa aja. Cuman Mekah doang, Madinah enggak. Mekah doang, Madinah enggak. Tetap Madinah kena aturan yang 5 tadi tuh ya. Jangan sampai ntar di Madinah orang yang mau berangkat umroh ya biar paham juga ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalliyanna ahadun hinna tatlu'u syamsu wala ba'dal asri hatta taqruba syamsu ila Makkah la yusalliyanna ahadun ba'da sholati subhi. Jangan mengerjakan sholat seorang pun siapapun sesudah sholat subuh sampai naik setombak. Begitu juga sesudah sholat asar sampai matahari terbenam, kecuali illa Makkah, di bumi Makkah. Begitu kata Rasulullah. Jadi kalau Makkah bebas, habis sholat asar mau sholat tasbih boleh, mau sholat mutlak boleh. Tapi di Al-Ittihad habis sholat asar sholat tasbih dosa, sholatnya kagak jadi, kagak sah, plus dapat dosa. Dalam kitab Sholatul la sababalaha, yang dilarang ini adalah sholat sunnah yang tidak punya sebab. Nih, jadi sekarang tadi waktunya sudah, lalu daerah mana yang bebas, lalu tinjauannya 2, segi waktu dan segi pekerjaan. Begitu. Ingat, segi waktu, segi pekerjaan. Ada waktunya, ada dalam bentuk pekerjaannya. Begitu. Ini kita uraikan entar. Yang mana yang nggak boleh tuh? Ya, karena nggak mutlak tuh 5 waktu itu haram sholat. Yang dilarang ini adalah sholat sunnah yang tidak punya sebab, yang tidak berbarengan sebabnya. Yang dilarang yang sebabnya belakangan. Jadi yang dilarang 2 doang. Sholat sunnah yang tidak punya sebab. Yang 2, sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Yang dilarang sholat tuh 5 waktu ini cuma 2 doang. Sholat sunnah yang nggak punya sebab, dan yang sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Apa tuh maksudnya tuh? Ini kita urai. Dan kudu ingat, waktunya 5 yang haram tuh. Kalau kodo jangan ditanya. Kalau kodo mah kapan aja boleh. Pas ingat, nggak masuk nih. 1, sholat sunnah yang tidak punya sebab.
Contoh sholat sunnah mutlak ini haram di 5 waktu tadi. Semacam apa? Sholat tasbih. Sholat tasbih jam 4 nggak boleh. Habis sholat asar begitu, karena waktu haram sholat. Jamak di Johor, jamak takdim habis sholat Johor, sholat asar, sholat tasbih masih jam 2, ya nggak boleh. Kan tadi 2 tinjauannya, waktu sama pekerjaan. Waktunya sih masih jam 2, tapi udah ngerjain sholat asar. Begitu. Jadi ingat tuh, ada segi waktu, segi pekerjaan. Walaupun di jam 2 tapi dia udah sholat asar. Tadi jamak takdim. Sholat mutlak. Pada subuh sholat sunat mutlak haram, nggak boleh. Jadi sholat yang nggak punya sebab. Yang kedua, sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Jadi sholat sunnah ini dibagi 3. Ada yang punya waktu, kayak sholat taraweh itu punya waktu namanya habis sholat isya. Sholat witir malam habis sholat isya, sholat tahajud malam habis sholat isya plus tidur. Itu namanya sholat sunnah punya waktu. Sholat duha punya waktu. Ada yang sholat sunnah yang punya sebab. Apa punya sebab? Masuk masjid, sholat 2 rakaat. Sholat apa? Ngapain sholat? Sebabnya apa? Masuk masjid. Ya kalau masih luar mah belum sholat, belum masuk. Kalau ada matahari kita sholat, apa namanya? Gerhana. Sebabnya apa? Karena gerhana. Itu namanya sholat sunnah yang punya sebab. Ada sholat sunnah yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab. Waktu nggak punya, sebab nggak punya. Itulah yang namanya sholat sunnah mutlak. Kayak sholat tasbih, malam boleh, siang boleh. Tapi kalau ngerjainnya pada asar nggak boleh. Kenapa? Haram sholat. Apa sih sebab? Sebab itu motivasi yang menyebabkan sholat itu ada, gitu maksudnya. Gara-gara dia itu kita sholat. Nah sebab itu ada yang sebabnya duluan, ada yang sebabnya berbarengan, ada yang sebabnya belakangan. Nah yang haram itu tadi 2, apa? Sholat yang gak punya sebab dan sholat yang sebabnya belakangan. Begitu. Jadi jangan sampai ada orang habis sholat asar diomelin, lu sholat apa? Orang gua sholat qada subuh. Iya. Lah boleh. Ngapa dia qada subuh boleh? Kan punya sebab. Sebabnya apa? Lah dia utang. Belum bayar. Kita ngomel aja, iya. Jadinya kan kita yang malu. Iya, ngomelin orang yang kita yang kagak ngerti. Iya. Jadi kalau ada orang lagi sholat habis subuh dia sholat lagi, biarin aja, jangan pakai domelin. Mungkin dia kodo isya, belum isya. Cuman kalau habis subuh mendingan sholatnya di rumah aja, ya. Takutnya bikin ribut doang ya. Bagi yang ngerti, monggo. Iya, kan yang nggak ngerti jadi repot di belakang. Dari situ nggak ngomel, depan masjid pada ngomong. Duh, apa tuh dia? Jauh. Itu gara-gara ngaji malam lebo gitu. Ngobrol lagi bang. Ngobrol lagi. Jadi sebab tuh yang
motivasi orang jadi sholat, gara-gara dia jadi sholat, itu sebabnya. Yang dilarang sholat pada asar dan sholat pada subuh, yang sebabnya belakangan. Jadi sebab adanya sholat itu ada 3, biar kita pahami. Sebabnya belakangan, ini haram di 5 waktu yang tadi, kecuali Mekah tadi. Sebabnya belakangan. Mana yang sebabnya belakangan? Contoh, orang sholat istikharah. Istikharah itu Bang Parel lah saya contohin, punya 2 pilihan calon. Parel siapa? Parel. Namanya Wati sama Tuti. Iya. Kalau Wati kena kawat mati, kalau Tuti habis kentut mati. Tuh bimbang Bang Parel, nih pilih Wati pilih Tuti, gitu kan? Tuh kira-kira udah milih apa belum? Ya, belum milih. Kalau udah milih ngapain sholat? Ya. Terus sebab dia sholat ngapa tuh? Pengen milih antara satu dan yang satunya, antara Wati dan Tuti. Sebab dia sholat tuh pengen milih. Udah milih belum? Belum. Maka dia sholat. Sebabnya dia sholat tuh istikharah tuh dia pengen milih. Terus sebabnya belakangan duluan. Hah? Belakangan. Sholat dulu apa milih dulu? Sholat dulu. Jadi sebabnya belakangan. Habis sholat baru milih. Begitu. Itu namanya sebabnya belakangan. Iya, yang sholat sunnahnya sebabnya belakangan nggak boleh. Kayak sholat istikharah. Orang kan istikharah pasti milih antara 1 dan 2. Itu sholat istikharah. Nggak ada orang gue pengen kaya sholat istikharah, bukan ya. Itu bukan sholat istikharah, beda lagi tadi sholatnya. Salah sholat berarti dia. Gue pengen tobat sholat istikharah, bukan, itu sholat tobat namanya ya. Jadi salah konteks. Sholat sunnah ihram tuh. Orang biasanya berangkat kalau umroh tuh banyakkan ke Madinah dulu baru ke Mekah. Madinah, Johor, karena sekitar kurang lebih 5-6 jam ke Mekahnya. Dia mau umroh, sholat datu, habis sholat Johor, bangun lagi, sholat asar di jamak. Keluar dari hotel ke Bil Ali, nggak lama, dekat tempatnya. Ya, berapa kali dari Bir Ali? 1 jam ada ya? Nggak ada. Dari Madinah ke Bir Ali 1 jam, berarti dekat. Dia ambil mikot tuh, sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram tuh sebabnya belakang duluan. Sholat dulu baru ihram, apa ihram dulu baru sholat? Sholat dulu baru ihram. Berarti sebabnya belakangan, karena ihramnya belum. Tuh dia mau sholat tuh sebabnya karena dia mau ihram, belum ihram. Dia sholat tuh, sholat ihram di
birali. Dosa. Dia udah sholat asar tadi di Nabawi itu, sholat asar jamak johor sama asar, sholat sunnah ihram 2 rakaat, bikin dosa di tanah Nabi. Dosanya gede. Orang di sini aja gede, boleh sholat. Banyak. Masuk raudhah siang penuh, dia masuk habis asar, habis sholat asar dia masuk raudhah, dia sholat sunnah mutlak. Boleh kagak? Enggak. Dosa enggak? Dosa, bikin dosa di samping Rasulullah. Gede enggak dosanya? Banyak yang begitu tuh. Jadi umroh bikin dosa di tempat Nabi. Karena umroh tuh sholat sunnah ihram tuh sebabnya belakangan. Sholat sunnah dulu, baru niat ihram. Begitu. Terus, nah KBH-nya tuh nggak ngajarin. Namanya protes, ngapa nggak diajarin? Kata KB-nya, kan lu bayar buat itu manasik umroh, bukan manasik sholat. Makanya udah itu rukun Islam kan syahadat, sholat, puasa, zakat, baru haji umroh. Berarti sholatnya rapi dulu begitu. Itu dosa. Jadi maksud saya, mudah-mudahan yang teman-teman bisa berangkat, dan kalau berangkat udah tahu ilmunya. Begitu mentang-mentang di tempat suci sholat aja. Di raudhah tuh begitu, orang nggak mau diusir, sholat mainnya. Jadi nipu petugasnya apa ya, sholat lagi. Cuma dia masuknya udah pada asar, udah sholat asar begitu. Kalau sholatnya waktu duha sih enak ya, pagi ya bebas, mau sholat 100 kali juga sholat sunnah mutlak gitu. Jadi dia itu orang diusir kalau nggak sholat. Kalau sholat emang diusir, tapi kalau sholat dilihat dia sholat mulu, diusir juga, tarik ya, berarti ngakal dia. Ketahuan sholat mulu, jadi sholat lagi rada berapi. Kan sholat sunnah mutlak tuh, maka kalau ada asar dosa deh. Haram waktu yang 5 tadi tuh, yang sebabnya belakangan begitu. Dan itu banyak dikerjain sama orang-orang ibadah ya, maka alhamdulillah kita jadi tahu karena kita ngaji. Itu pentingnya ngaji. Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah tasbih haram di waktu yang 5. Lalu yang kagak haram tuh yang mana? Yaitu yang sebabnya duluan. Mana yang sebabnya duluan? Sholat sunnah wudhu. Habis wudhu orang sholat. Habis sholat asar boleh. Kenapa? Sebabnya duluan. Mana? Habis wudhu. Habis sholat ya asar ya batal, dia wudhu, pengen tadarus baca Quran, dia sholat sunnah wudhu boleh, biar kata habis asar. Kayak kemarin tuh kita datang johor di villa kan, iya sholat tuh kita jamak johor sama asar. Habis sholat asar kita sholat ba'diyah johor. Boleh. Kenapa? Kan sebabnya duluan. Sebab kita sholat tuh karena sebabnya kita ya, sebab sholat zuhur tadi. Jadi masih sunnah walaupun di jamak kita sholat qobliyah ba'diyah begitu.
qobliyah asar. Kemarin boleh kalau mau tambahin qobliyah asar. Boleh. Salat sunat toa muda pasti boleh ya, karena di Mekah. Salat tahiyatul masjid jam tengah 6 ke masjid mau salat maghrib, salat sunnah 2 rakaat boleh. Kenapa? Sebabnya duluan. Sebab dia masuk masjid, akhirnya dia sholat. Jangan sampai orang lagi sholat setengah 6 diomel-omelin. Woi, nggak ada sholat nih. Sholat apaan lu? Iya. Udah ngomel, salah lagi kan? Karena kagak ngaji. Wah, jadi pengurus biar ngaji juga jadi iya, jadi nggak ngomelin orang mulu, jangan ngomelin mulu. Yang tadinya banyak jadi dikit ya. Karena negara kesalahan kita. Orang main ngomelin mulu. Jangan. Karena itu yang tadi sholat tengah 6 udah ngaji malam rebo. Yang ngomel orang ngaji, jadi ngomel mulu. Sebabnya duluan. Yang ketiga, sebabnya berbarengan. Apa tuh? Semacam sholat gerhana. Begitu. Asar, kita nggak tahu ternyata gerhana matahari. Udah sholat asar, boleh. Sholat gerhana hari pada asar. Karena apa? Sebabnya berbarengan. Apa berbarengan? Kita sholat tuh gara-gara terjadi gerhana. Dan sholat gerhana tuh ketika gerhananya berlangsung. Tadi siang sholat gerhana, ini kita sholat baru, ya kagak boleh. Orang gerhananya udah tadi siang, sekarang baru sholat. Kalau sekarang tuh gerhananya gerhana bulan kalau mau, tapi enggak gerhana. Iya, jadi boleh yang sholatnya sebabnya berbarengan, gerhana matahari dan gerhana bulan. Subuh, habis sholat subuh terjadi gerhana bulan, sholat boleh. Begitu. Jangan sampai gerhananya habis isya, sholat subuh baru gerhana. Orang udah lewat ya, udah habis. Ini mah kagak boleh. Satu, waktunya juga haram. Yang kedua, waktunya udah habis, gerhananya udah nggak ada. Ya, jadi sholat gerhana mah pas lagi peristiwanya, nggak bisa besok-besok. Gua harus sempat dah gerhananya besok aja sholatnya. Ya. Begitu. Sholat jenazah habis asar boleh. Kenapa? Karena sebabnya duluan. Mana? Udah dimandiin, ya sholatin. Sholat jenazah. Jangan sampai tuh jenazah udah rapi, dimandiin. Ntar nunggu maghrib, ya lama. Iya. Tukang gali juga mau pulang ya. Mau pulang, mau mandi, habis maghrib. Sholat gaib boleh. Sebabnya duluan. Kenapa? Karena sebab ada yang wafat meninggal. Sebabnya duluan. Yang nggak boleh itu sholat yang nggak punya sebab dan sebabnya belakangan. Sholat iyadah boleh. Habis sholat asar sendiri, datang tuh nggak lama orang baru datang sholat jamaah. Kita sholat lagi, pengen jamaah boleh. Ya ada asar. Sebabnya tadi kita udah sholat asar, ngulang sholat asar. Tapi ada yang kayak gitu nggak? Kayaknya kagak ada ya. Udah lu aja gue pulang duluan gitu. Iya, syukur banget gue udah sholat ya, mulai sampai 2 kali. Ya. Yang begitu tuh udah pengen masuk surga duluan tuh yang begitu ya. Nah, apa? Ya. Mana lagi? Sholat kodok boleh. Boleh sholat kodok. Tadi johor belum ba'diyah. Asar ingat, habis sholat asar ba'diyah johor. Kodok boleh. Karena sebabnya utang.
apalagi yang wajib. Dari mana dalilnya bisa kayak begini nih? Yang sebabnya belakangan nggak boleh, yang sunnah mutlak nggak boleh, yang sebabnya berbarengan boleh, yang sebabnya duluan boleh. Dari mana dalilnya? Ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari, Imam Muslim juga riwayatkan, Rasulullah pulang dari masjid habis sholat asar, tengah jalan ingat, ya, belum sholat ba'diyah zuhur. Nabi sampai rumah sholat ba'diyah zuhur, qada ba'diyah zuhur. Diingetin sama istrinya Ummul Mukminin Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi lagi sholat, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, katanya haram ba'da asar sholat. Ini engkau sholat apa? Apa kau lupa apa gimana? Ini sholat habis asar atau sholat lagi? Begitu. Nabi terusin sholatnya, nggak jawab kan Nabi lagi sholat. Habis sholat Nabi tegur istrinya, ya binta Abi Umayyah, wahai Ummu Salamah, yang anda tanya tadi itu sholat apa? Sholat qada ba'diyah zuhur. Tadi di masjid ada tamu dari Bani Abdi Qais, ngobrol lama. Nabi udah goyang-goyang nggak ngerti, ngobrol aja sampai keasaran, sholat asar. Ingat Nabi pas pulang belum ba'diyah zuhur, maka kodok tuh Nabi yang udah pasti masuk surga, ba'diyahnya kelupaan bukan sengaja, di kodok. Lah kita wajib. Yang wajib aja ingat belum di kodok, ada nggak? Ya bayarin dah ya. Nabi aja yang ba'diyah tuh lupa, kita masa ngaca malah lu nggak ba'diyah, nggak repot. Ba'diyah di kodok Nabi tuh, itu dalil yang sebabnya dulu kodok tuh boleh walaupun habis sholat asar. Begitu juga subuh, masuk masjid udah kurang 1 menit, jangan pakai sholat sunnah fajar, sholat qobliyah zuhur, kasihan yang dari tadi nungguin kaumat. Di saya datang udah lihat kurang 1 menit, ya saya nggak sholat lah, dia baru datang dia sholat. Tahu gitu gua tadi gua sholat, jadi nungguin dia lama, kan nggak enak sholat dikit-dikitin orang ya. Iya orang udah nungguin mau komat, dia sholat baru datang. Jangan. Iya. Kita udah ngaji, udah datang, udah sholat subuh, udah dimulai, sholat aja, sholat subuh. Begitu qobliyah, antara habis sholat subuh, habis wirid atau nggak wirid langsung bangun sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar. Begitu, nggak apa-apa, emang itu ajarannya. Mana dalilnya? Sahabat Nabi namanya Qais bin Fahad radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, sholaitu rakaatayil fajri ba'da sholatis subhi. Saya sholat qobliyah subuh atau sunnah fajar sesudah sholat subuh. Lalu Nabi nanya sama saya, Qais, sholat apaan? Kata Nabi, saya datang ke masjid telat, udah mulai sholat subuh, yaudah saya sholat subuh. Habis sholat subuh saya sholat sunnah fajar. Nabi nggak omelin, nggak bilang Nabi haram, enggak. Nabi diamin. Nabi diamin artinya berarti boleh. Begitu. Jadi datang udah azan qomat asar, udah sholat aja. Antara habis sholat asar baru qobliyah
asar. Boleh. Nggak usah maksain, gue qobliyah dulu. Kayaknya ketinggalan 2 rakaat sama imam. Ya, dia masuk baru ke rakaat ketiga. Jangan. Nggak ngaji namanya. Ini kita udah ngaji udah paham. Baik. Ya. Ini aturannya daripada sholat. Jadi sholat yang diharamkan itu 5 waktu. Ya. Sholat sunnah yang punya sebab dan sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Ya, sholat sunnah yang nggak punya sebab dan sholat sunnah yang sebabnya belakangan itu haram. Selebih ini ada sholat qada atau yang lainnya, ya maka boleh. Begitu. Jadi kalau masuk masjid sudah qomat, udah ikut sholat aja. Begitu. Nanti habis sholat itu baru qobliyah. Ija uqimatis sholat fala sholata illa maktubati. Kata Nabi, bila sudah qomat nggak ada sholat lagi. Maksudnya kecuali sholat wajib. Begitu. Jangan sampai udah qomat sholat sunnah dulu. Ntar sholat sunnahnya kalau udah habis sholat. Habis sholat fardu baru qobliyah. Begitu. Lalu kalau sholat jenazah bagaimana? Kalau niatnya sengaja ngajak, udah jam 2 udah dimandiin, ntar aja sholatnya habis asar, nggak boleh, dosa yang nyolatin. Tuh, kalau sholat jenazah jam 2 udah dimandiin, kan habis mandi apa? Kuburin, jangan, belum sholatin, nyolatin dulu baru di sholatinnya ntar habis asar. Nah ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena sengaja ngajak sholatnya di bada asar. Padahal bada asar itu haram sholat, walaupun sholat jenazah. Tapi kalau memang meninggalnya jam 3, mandi-mandi rapi jam 4, sholat jam 5, ya nggak apa-apa. Kalau itu mah namanya nggak sengaja. Tapi kalau sengaja ngajak nggak boleh. Begitu. Kata Nabi, la taharrau bis sholatikum, menyengaja-ngajak sholatmu yang pada asar, pada subuh, jangan. Kalau sengaja, kalau nggak sengaja boleh, tapi kalau sengaja-ngajak namanya ngelawan agama. Begitu. Udah tahu pada asar nggak boleh sholat, sengaja. Begitu. Namanya sengaja-ngajak, ngeledek kalau kata kita mah. Nambah 1 di antara yang 5 tadi waktu haram sholat, yaitu sholat sesudah khotib naik mimbar. Haram sholat kalau khotib sudah naik mimbar. Bagi siapa? Bagi orang yang dari tadi udah ada di dalam masjid, duduk tuh, ya. Adapun bagi orang yang baru datang, khotib lagi ngomong, dia baru datang tuh masuk masjid, masih sunnah sholat qobliyah Jumat. Begitu. Mana Nabi datang, sahabat tuh, Nabi lagi khutbah, sahabat main duduk aja. Nabi tegur, saya lupa namanya, tanya, ente udah sholat belum? Begitu. Dan Nabi, yang dimaksud Nabi itu bukan sholat tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid mah Nabi juga tahu dia belum sholat. Ya, Nabi kan nanya, ente udah sholat belum? Ya dimaksud tuh sholat qobliyah Jumat. Karena bisa jadi dia udah sholat qobliyah, cuma sholatnya di rumah qobliyahnya. Kalau emang udah, ya Nabi nggak suruh bangun. Kalau tahiyatul masjid maksud nanyanya, kan Nabi juga tahu dia belum sholat tahiyatul masjid, langsung duduk. Itu maksud pertanyaan tuh, arahnya objeknya tuh sholat qobliyah Jumat. Belum, kata sahabat, sholat dulu, suruh bangun, sholat qobliyah Jumat. Itu kalau yang baru datang. Tapi yang dari tadi mah duduk di situ tuh, khotib udah naik mimbar, maka haram sholat. Nah ini biasanya yang azannya sekali. Iya, dari tadi udah duduk. Itu biasanya kalau azannya sekali, khotib naik dulu apa sholat dulu baru naik? Azan dulu baru naik? Atur.
dulu kayaknya. Azan dulu. Khotib naik apa? Naik dulu baru azan apa azan dulu baru naik? Azan. Hah? Khotib dulu kayaknya. Khotib dulu naik baru azan. Iya, tuh azan aja lupa gimana nih. Azan. Nggak bisa jadi acuan kan. Jadi kalau yang azannya sekali itu khotibnya udah naik, baru dia Azan. habis azan tuh jamaah bangun sholat qobliyah Jumat, dosa, haram sholat. Dia mau dari tadi udah duduk di situ. Siapa yang dosa tuh? Ya pengurus. Ayo. Gara-gara dia orang jadi dosa kan? Ya ngapa ajanya sekali? Coba kalau 2 kali. Iya. Ayo. Ini ngomongin sebelah bukan. Maka biar benar pengurus begini, udah masuk waktu isi pengumuman, kasih pengetahuan aja jamaah waktu sudah masuk, silakan yang mau sholat qobliyah, saya sambil ngasih pengumuman begitu. Jadi sama Pak sambil sholat qobliyah itu pengurus ngasih pengumuman, rapi baru aja. Andai kan jamaah tuh nggak sholat, sholatnya pas azan, jadi yang dosa. Pengurus sudah bebas, udah ngasih tahu, begitu. Tapi kalau itu gara-gara aturannya begitu, ya dia udah duduk dari tadi itu. Ya, bangun, khotib udah jogrok di mimbar khotib kan, azan, habis azan dia bangun sholat qobliyah Jumat, dosa. Siapa pengurusnya? Makanya jadi pengurus nggak sembarangan. Ya. Iya. Ya kalau yang ajannya 2 kali sih, yang ajannya 2 kali mah nggak repot ya. Yang ajannya 2 kali, yang repot nih biasanya ya. Ada nggak di sini tuh sholat? Jangan. Kalau mau sholat, ya emang repot juga orang ajannya pas khotib udah naik gitu. Begitu. Itu maksudnya tuh azan 2 kali itu begitu. Begitu. Ya, jadi dosa. Besok yang sholat di rumah kalau udah azan jangan sholat. Karena udah duduk deh. Kecuali baru datang. Ya kalau gitu gua datang belakangan aja. Bukan begitu juga ya. Emang itu pengennya telat mulu. Ya, gitulah. Jadi kita ngaji jadi tahu mana yang boleh yang enggak. Kurang lebih itulah penutup daripada waktu-waktu sholat yang haram. Waktu-waktu sholat 5 tempat, singkatnya 3, tinjauannya dari segi pekerjaan, ada segi waktunya. Dan yang haram tadi yang sebabnya nggak ada dan sebabnya belakangan. Tapi yang lebih yang di luar itu mau 5 waktu itu boleh-boleh saja, enggak mutlak haram. Sampai sini ada yang tanya silakan.